Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional 1 kelas 6B akan mempresentasikan mengenai Sumpah Pemuda, Petisi Sutarjo, dan Mosi Tamrin. Pembahasan pertama ini mengenai Sumpah Pemuda yang terlebih dahulu akan dipaparkan oleh Saudara Sultan Fajar. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan dari Kongres Pemuda II, Indonesia, Faham Persatuan, dan Indonesia Merdeka makin berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk para pemudanya. Selain organisasi yang bersifat kedaerahan, berkembang pula organisasi yang dengan tegas menghendaki persatuan Indonesia. Organisasi yang pertama kali menghendaki persatuan Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda. Anggotanya terdiri dari pemuda dan berbagai daerah di Indonesia. Dalam usaha mempersatukan organisasi-organisasi pemuda di tanah air, berkembang berbagai pandangan, antara lain ada yang menghendaki organisasi pemuda dan wadah sentral atau yang disebut fusi, dan ada yang menghendaki bentuk federasi. Dalam bentuk sentral, semua organisasi pemuda akan berfusi dalam satu persatuan yang bulat atau melebur dalam satu organisasi besar, sedangkan dalam bentuk federasi, masing-masing organisasi akan tetap hidup sebagai organisasi namun bergabung dalam suatu organisasi yang lebih besar. Pendapat mengenai fusi atau federasi ini menjadi perbedaan pendapat oleh beberapa organisasi pemuda yang kemudian sepakat menyelenggarakan Kongres Pemuda yang menurut istilah waktu itu disebut Kerapatan Besar, yang kemudian disebut sebagai Kongres Pemuda Indonesia I. Mereka yang merintis persatuan nasional di kalangan angkatan muda Indonesia tersebut ialah Muhammad Tabrani, Sumarto, Suharso, Bahdar Johan, Jamaluddin, Sarbaini, Yantaul, Solihil, Paul Punantoan, Hamami, dan Sanusi Pane. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda Indonesia yang pertama. Dengan latar belakang dari diadakannya kesadaran para pemuda pada masa itu untuk mempersatukan berbagai macam suku, bangsa, lalu bahasa, dan lain-lain, maka ada inisiatif dari para pemuda-pemuda yang telah disebutkan sebelumnya untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia ini memerlukan persiapan, sehingga dibentuklah panitia Kongres pada 15 November 1925. Susunannya itu adalah yang menjadi ketuanya itu M. Tabrani, wakil ketuanya itu Sumarto, sekretaris oleh Jamaluddin, bendahara oleh Suharso. Waktu dan tempatnya itu, waktu diadakannya Kongres Pemuda Indonesia itu di Jakarta, dari mulai 30 April sampai 2 Mei tahun 1926.
Tujuan dari diadakannya Kongres Pemuda ini adalah tadi ya, memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mempererat hubungan antar sesama perkumpulan kebangsaan yang ada. Perkumpulan kebangsaan inilah yang menjadi peserta Kongres Pemuda Indonesia seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Isamatenbon, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lainnya. Setelah Kongres Pemuda I, lahir organisasi baru yang dengan tegas memakai nama Indonesia, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang berpandangan bahwa perasaan kedaerahan akan memperlemah perjuangan serta memiliki semboyan berjuang sambil belajar. Kemudian disusul berdirinya Jong Indonesia pada tanggal 20 Februari 1927. Jong Indonesia berasaskan Kebangsaan Nasional Indonesia yang berasaskan kesatuan. Dua organisasi baru yang dengan tegas menginginkan persatuan Indonesia ini sama-sama menghendaki bentuk fusi di antara organisasi pemuda di Indonesia. Jadi oleh karena putusan dari Kongres Pemuda Indonesia I ini adalah hampir sama dengan Sumpah Pemuda, hasilnya itu yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Namun pada saat itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, jadi hasil keputusannya itu bahasa Melayu. Kemudian lanjut lagi, di kalangan dewasa terbentuk Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPPKI pada tanggal 17 Desember 1927. Organisasi ini didirikan sebagai upaya mencapai dan menyamakan arah aksi kebangsaan, memperkuat dan memperbaiki organisasi dengan kerjasama antara anggota-anggotanya, serta menghindari perselisihan di antara anggotanya. Terbentuknya organisasi ini membawa pengaruh besar terhadap organisasi pemuda di Indonesia yang mempunyai semangat persatuan dan nasionalisme yang tinggi. Oleh karena ada perbedaan pandangan di antara organisasi pemuda mengenai bentuk fusi atau federasi yang kemudian tercapai kesepakatan untuk membicarakan masalah tersebut dalam suatu kerapatan besar atau kongres di antara organisasi pemuda, dan atas inisiatif organisasi tersebut dibentuklah Panitia Kongres Pemuda kedua. Panitia untuk Kongres Pemuda kedua ini dibentuk pada bulan Juni 1928. Yang menjadi ketuanya berbeda dengan kongres sebelumnya. Saat itu yang menjadi ketua adalah Sugondo Joyopuspito. Wakil ketuanya Joko Marsaid, sekretarisnya Muhammad Yamin, bendaharanya Amir Sarifuddin. Kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jogenlingen Bonn atau KJB, Lapangan Banteng. Dalam kesempatan itu, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Lalu acara tersebut dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan sebagaimana termuat dan dibacakan di akhir kongres. Rapat kedua adalah dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Samidi Mangunsakoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada sesi berikutnya, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramlan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional.
Gerakan kepanduan sejak ini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri sebagai halnya yang dibutuhkan dalam perjuangan. Lalu kemudian kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres oleh ketua panitia kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Rumusan sumpah setia itu atau sumpah pemuda itu termuat dalam putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai petisi Sutarjo yang akan dipaparkan oleh saudari Fitriyaningsih. Petisi Sutarjo. Sebelum kita mengetahui apa itu petisi Sutarjo, terlebih dahulu kita mengenal siapa itu Sutarjo. Biografi. Nama lengkap Mas Sutarjo Kartohadikusumo. Lahir di Desa Kunduran, Kota Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 22 Oktober 1890. Ayahnya bernama Kiai Ngabehi Kartorejo dan ibunya bernama Mas Ayu Kartorejo. Jenjang pendidikan diawali dari ILS atau setara dengan SD. Kemudian melanjutkan ke Osvia, Sekolah Menengah Pamong Praja Bumi Putra di Magelang. Sutarjo mengawali karirnya sebagai birokrat menjadi pembantu juru tulis di Rembang pada tahun 1911. Kemudian karirnya terus meningkat, sehingga ia mampu menyandang jabatan jaksa di Rembang. Kinerja yang baik membawa Sutarjo ke Batavia untuk sekolah di Bestur School, atau Sekolah Tinggi Pemerintahan antara tahun 1919 sampai 1921. Petisi Sutarjo. Pada tanggal 15 Juli 1936, Sutarjo Kartohadikusumo selaku wakil PPBB dalam DR mengajukan pemerintah HB agar diselenggarakan suatu konferensi kerajaan Belanda yang membahas status politik Hindia Belanda selama 10 tahun mendatang, yaitu status otonomi di dalam batasan artikel 1 dari Undang-Undang Dasar Negeri Belanda. Adapun isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri atau otonom dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Respon atas petisi Sutarjo. Golongan reaksioner Belanda seperti Vaderlands Club berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi ini dengan mengirim surat kepada Sutarjo. Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap, dan tidak mempunyai kekuatan. Peranan Sutarjo di parlemen setelah petisi Sutarjo. Dalam kehidupan berparlemen, Sutarjo tetap bersifat kritis, walaupun petisinya ditolak oleh Ratu dan Parlemen Belanda. Perhatiannya tetap terfokus, yaitu untuk memperbaiki nasib aparat pemerintah Bumi Putra. Dalam sidang Volksraad yang diselenggarakan pada awal tahun 1937, Sutarjo mengusulkan sebuah mosi kepada Volksraad untuk segera didirikan sebuah yayasan dana sosial yang ditujukan bagi para pegawai non-Eropa. Mosi pembentukan dana sosial ini mendapatkan simpati dari anggota segera ditindaklanjuti. Baik, selanjutnya akan dipaparkan mengenai mosi Tamrin oleh saudara Farhan. Mosi Tamrin. Muhammad Husni Tamrin merupakan seorang tokoh yang sangat memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Tamrin merupakan tokoh nasional
Beliau lahir di Betawi, lebih tepatnya di daerah Sawah Besar, Jakarta, tahun 16 Februari 1894. Beliau mempunyai ayah yang bernama Tabri Tamrin. Ayahnya adalah seorang wadana di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Panwij Muhammad Tamrin, menempuh pendidikan sampai di HBS atau setingkat SMA. Kemudian beliau bekerja di kantor kepatihan. Prestasinya yang baik membuat dia dipindahkan ke kantor residen dan akhirnya di perusahaan pelayaran atau disingkat dengan KPM, Koninklijke Pakket Part Maatschappij. Karir Muhammad Tamrin dimulai ketika ia ditunjuk memegang atau menduduki jabatan di Gemeenteraad atau Dewan Kota Batavia. Sebagai anggota yang mewakili penduduk Batavia dan berasal dari penduduk pribumi, Tamrin mengetahui baik permasalahan rakyat Betawi. Sebelum secara resmi masuk ke dalam Gemeenteraad, secara kebetulan Tamrin memiliki teman akrab yang bernama Van der G. Van der G ini adalah beliau dari orang Belanda dan sekretaris Gemeenteraad. Hasil atau dari berdiskusi dengan Tamrin, Van der G menemukan banyak persoalan yang dihadapi penduduk Batavia. Tak jarang Tamrin juga menawarkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Di antara buah pikiran Tamrin yang diadopsi Zi untuk dibahas dalam parlemen adalah mengenai pembendungan Sungai Ciliwung untuk menghindari banjir. Usaha ini tidak sia-sia, terbukti kemudian proyek penanggulangan banjir dilaksanakan. Kiprah Tamrin dalam dunia politik semakin berkibar, semakin cemerlang. Tahun 1927, dia diangkat menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat, dan kemudian membentuk Praksi Nasional untuk memperkuat kedudukan golongan nasionalis dalam Dewan. Berada di dalam Volksraad tak lantas membuat Tamrin larut dalam kekuasaan. Tamrin justru semakin sadar bahwa kehadirannya adalah untuk memperjuangkan nasib bangsanya. Pada rapat Volksraad pertama, Tamrin dalam pidatonya membuat analisa perbedaan secara alamiah struktur sistem kolonial dan yang dianut oleh pribumi. Secara halus dia mengatakan bahwa kaum pribumi harus diberikan hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Bersama Kusumom Utoyo, Tamrin mengadakan peninjauan ke daerah Sumatera untuk menyelidiki nasib buruk perkebunan yang sangat menderita akibat adanya Ponal Sanksi atau sanksi hukuman yang diberikan bila para buruh melanggar kontrak atau melarikan diri. Tindakan pengusaha perkebunan yang sewenang-wenang terhadap buruh disampaikan dalam pidatonya di Volksraad. Pidato itu berpengaruh di luar negeri. Di Amerika Serikat timbul kampanye untuk tidak membeli tembakau Delhi. Akibatnya, Ponal Sanksi diperlunak dan akhirnya dihapuskan sama sekali. Tamrin berperan aktif dalam kegiatan Partai Indonesia Raya atau Parindra yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Setelah Dr. Sutomo meninggal, Tamrin diangkat menjadi ketua Parindra. Sementara itu, perjuangan dalam Volksraad tetap dilanjutkan. Pada tahun 1939, Tamrin mengajukan mosi tentang penggunaan kata-kata Indonesia, Indonesisch, dan Indonesier sebagai pengganti kata-kata Indi, Nederland, Indisch, dan Inlander dalam undang-undang, ordonansi, dan sebagainya. Mosi itu ditolak oleh pemerintah Belanda walaupun mendapat dukungan sebagian besar anggota Volksraad. Sejak itu rasa tidak senangnya terhadap pemerintah jajahan semakin besar. Akibatnya pemerintah Belanda mencurigai dan mengawasi tindak tanduknya. Tanggal 6 Januari 1941, Tamrin dikenakan tahanan rumah dengan tuduhan bekerja sama dengan pihak Jepang. Walau dalam keadaan sakit, teman-temannya dilarang berkunjung. Tanggal 11 Januari 1941, Tamrin meninggal dunia dan dimakamkan di Pekuburan Karet, Jakarta. Cara Tamrin berjuang adalah sebuah hal yang patut diteladani. Walaupun menduduki jabatan, ia tetap dengan teguh memperjuangkan nasib bangsanya. Ia adalah contoh pejuang yang lahir dari lokal, tetapi memiliki misi dan visi nasional. Sebagai bentuk penghargaan, nama Husni Tamrin diabadikan untuk nama jalan, gedung, dan sebuah patung. Bahkan Jalan Muhammad Tamrin berlokasi di jantung kota Jakarta. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.